warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Dwi Lestari dengan NIM E1E02410072. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Alkisah di daerah Banten. Ada seorang putri raja bernama Putri Arum. Wajahnya cantik dan rupawan. Kulit dan hatinya lembut selembut sutra. Tidak mengherankan jika banyak pangeran yang ingin menjadikannya sebagai permaisuri. Dari sekian banyak pangeran, tersebutlah dua orang pangeran yang ingin menjalin kasih dengan sang putri. Kedua pangeran tersebut adalah Pangeran Sai Baguslana dan Pangeran Cunihin. Mereka adalah teman seperguruan, namun memiliki sifat yang berbeda. Sesuai dengan nama mereka, kata Sai Baguslana dalam bahasa Sunda berarti laki-laki yang baik hati, sedangkan Cunihin berarti laki-laki yang suka menggoda wanita. Mengetahui perawakan kedua pangeran tersebut, maka Putri Arum memilih Pangeran Sai Baguslana sebagai kekasihnya. Rupanya, Pangeran Cunihin tidak rela menerima kenyataan tersebut. Secara diam-diam, ia iri hati dan dendam terhadap Pangeran Sai Baguslana, sehingga timbullah niatnya untuk mencuri ilmu dan kesaktian Pangeran Sai Baguslana agar dapat merebut Putri Arum. Alhasil, Pangeran Cunihin berhasil melaksanakan niatnya. Dengan kesaktian tersebut, ia kemudian mengubah Pangeran Sai Baguslana menjadi seorang tua dan berkulit hitam legam. Sementara itu, Pangeran Sai Baguslana yang sudah tidak berdaya datang menghadap kepada gurunya untuk meminta petunjuk. Ia pun disarankan oleh gurunya untuk membuat sebuah gelang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Gelang itulah yang dapat mengalahkan Pangeran Cunihin. Jika Pangeran Cunihin melewati gelang tersebut, maka seluruh kesaktiannya akan lenyap dan kembali kepada Pangeran Sai Baguslana. Setelah mendengar nasihat sang guru, Pangeran Sai Baguslana pergi ke sebuah kampung untuk menjadi seorang pembuat gelang atau Pandegelang tanpa sepengetahuan Putri Arum. Sejak itulah ia pun dipanggil dengan nama Pandegelang. Penduduk setempat akrab memanggilnya Ki Pande. Suatu hari ketika melintas di Bukit Manggis, Pandegelang melihat seorang gadis cantik duduk termenung seorang diri. Rupanya gadis itu tidak asing lagi baginya. Ia adalah Putri Arum yang sedang bersedih karena tidak ingin menikah dengan Pangeran Cunihin yang terkenal kejam dan bengis itu. Meskipun ia tahu kalau gadis itu kekasihnya, Pangeran Sai Baguslana tidak ingin membongkar penyamarannya agar sang kekasih tidak bertambah sedih. Sampurasun, sapa Pandegelang. Rampes, jawab sang putri dengan terkejut. Maaf jika hamba telah mengejutkan Tuan Putri, kata Pandegelang seraya memberi hormat. Sang putri tidak segera menjawab. Ia hanya terpaku mengamati lelaki yang belum dikenalnya itu. Meskipun wajah lelaki yang berkulit legam itu tampak kusam, sang putri yakin bahwa orang itu berwatak baik. Ia mengumpamakan lelaki itu bagaikan buah manggis. Walaupun hitam dan pahit kulitnya, tetapi putih dan manis buahnya. Dengan keyakinan itu, sang putri tidak segan untuk menjawab sapaan lelaki setengah baya itu. Maaf, Aki siapa dan berasal dari mana? Tanya sang putri. Nama hamba Pandegelang. Orang-orang memanggil hamba Ki Pande, jawab lelaki itu. Maaf Tuan Putri, sekiranya hamba boleh tahu, mengapa Tuan Putri tampak gundah gulana? Tanyanya. Sang putri kembali terdiam sambil meneteskan air mata.
Ia ingin menceritakan kegundaan hatinya, namun sungguh berat untuk mengungkapkannya. Sang putri merasa bahwa tidak ada gunanya menceritakan masalah kepada orang lain, karena tak seorang pun yang dapat membantunya. "Oh, maaf jika pertanyaan hamba tadi menyinggung perasaan Tuan Putri," ucap Ki Pande seraya hendak berlalu. Ketika Pandegelang akan meninggalkan tempat itu, sang putri mencegah langkahnya. "Tunggu, jangan pergi dulu, Ki," cegah Putri Arum. "Baiklah, Ki, saya akan bercerita, tetapi sekedar untuk menghilangkan rasa penasaran Ki Pande. Selama ini saya tidak pernah menceritakan masalah ini kepada orang lain, karena hanya akan sia-sia belaka," kata sang putri. "Mengapa Tuan Putri berkata demikian?" tanya Pandegelang. "Masalah yang saya hadapi saat ini sangat berat, Ki," ungkap sang putri. Putri Arum kemudian bercerita bahwa dirinya sedang mendapat tekanan dari Pangeran Chunihin. "Saya sangat sedih, Ki, karena Pangeran Chunihin memaksa saya untuk menjadi istrinya. Meskipun ia tampan, tetapi saya tidak menyukai wataknya yang bengis dan kejam. Namun, saya tidak berdaya untuk menghadapinya, karena ia sangat berkuasa dan sakti mandraguna," ungkap Putri Arum. Sejenak Pandegelang tertegun. Hatinya sangat geram mendengar sikap dan perilaku Pangeran Chunihin yang semakin menjadi-jadi. Ia tidak sabar lagi ingin menghajar pangeran bengis itu. Meskipun demikian, ia tetap harus berusaha menyembunyikan amarah dan mencoba untuk menenangkan hati kekasihnya itu. "Hamba turut bersedih, Tuan Putri," ucap Pandegelang berlinang air mata. "Terima kasih, Ki, atas keprihatiannya. Tadinya saya mengira wangsit yang saya terima benar adanya," ungkap Putri Arum. "Maaf, Tuan Putri, wangsit apa yang Tuan Putri maksud?" tanya Pandegelang. "Menurut wangsit yang saya terima melalui mimpi, bahwa saya harus menenangkan diri di bukit ini. Kelak akan ada seorang pangeran yang baik hati dan sakti, mandraguna yang datang menolong saya. Namun, harapan itu hampir sirna. Sudah sekian lama saya menanti kedatangan dewa penolong itu, namun tak kunjung tiba. Padahal 3 hari lagi Pangeran Chunihin akan datang untuk memaksa saya menikah dengannya," keluh Putri Arum. Pandegelang kembali tertegun. Ia menyadari bahwa dewa penolong yang dimaksud sang putri adalah dirinya. "Maaf, Tuan Putri, kalau boleh hamba menyarankannya, sebaiknya Tuan Putri mau menerima keinginan Pangeran Chunihin itu," ujar Pandegelang. Mulanya sang putri menolak saran itu, karena bagaimana mungkin ia bisa menikah dengan Pangeran Chunihin yang sangat dibencinya itu. Namun setelah lelaki itu menjelaskan bahwa sang putri tidak menerimanya begitu saja, tetapi dengan syarat yang berat, akhirnya sang putri mau menerima saran itu. Syarat tersebut adalah Pangeran Chunihin harus melubangi batu keramat hingga bisa dilalui manusia. Selain itu, batu keramat tersebut harus diletakkan di sekitar pantai sebelum dilubangi. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut memerlukan waktu 3 hari. Dengan demikian, tentu saja setengah dari kesaktian Pangeran Chunihin akan hilang. "Lalu, bagaimana selanjutnya, Ki?" tanya Putri Arum setelah mendengar penjelasan itu. "Tuan Putri tidak usah khawatir. Urusan selanjutnya serahkan kepada hamba," ujar Pandegelang. Mendengar seluruh penjelasan Pandegelang, maka semakin yakinlah sang putri untuk menerima saran tersebut. Setelah itu, Pandegelang kemudian mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya
untuk mengatur siasat. Perjalanan menuju ke tempat tinggal Pandeglang ternyata cukup jauh dan melelahkan, sehingga membuat Putri Arum jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas saat akan tiba di kampung Pandeglang. Mengetahui hal itu, penduduk kampung segera membantu Pandeglang membawa Putri Arum ke salah satu rumah penduduk yang terdekat. Mereka pun merawat sang putri dengan penuh kasih sayang. Menurut tetua kampung, sang putri akan segera pulih jika ia meminum air gunung yang memancar melalui batu cadas itu. Alhasil, setelah meminum air dari batu cadas tersebut, Putri Arum kembali sehat. Sejak itulah penduduk kampung memanggil Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah itu, sang putri segera mengatur siasat bersama Pandeglang untuk mengelabuhi Pangeran Cunihin. Keesokan harinya, Putri Cadasari kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa penduduk kampung. Sementara itu, Pandeglang sibuk membuat sebuah gelang besar untuk dikalungkan pada batu keramat. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah Pangeran Cunihin mengajak Putri Arum untuk menikah dengannya. Putri Arum pun mengajukan syarat sebagaimana yang disarankan oleh Pandeglang. Kamu boleh menikahiku, tapi dengan satu syarat. Kamu harus membawa batu cadas ke pantai lalu melubanginya, jelas Putri Arum. Hah? Sungguh mudah syaratmu itu, Tuan Putri. Tapi, apa maksud dari syaratmu itu? Tanya Pangeran Cunihin. Batu keramat itu untuk bulan madu kita, Pangeran. Kita bisa duduk di atas batu itu sambil menikmati indahnya pemandangan laut. Bukankah itu sangat menyenangkan, Pangeran? Jelas Putri Cadasari. Oh, sungguh bulan madu yang menyenangkan. Tuan Putri memang seorang putri yang romantis, puji Pangeran Cunihin. Tanpa perasaan curiga lagi, Pangeran Cunihin segera melaksanakan syarat itu. Dalam waktu 3 hari, ia berhasil menemukan batu keramat yang disyaratkan dan kemudian membawanya ke sebuah pantai yang indah. Setelah berhasil melubangi batu keramat itu, Pangeran Cunihin segera ke istana untuk menjemput Putri Cadasari. Sementara itu, Pandeglang yang sejak tadi bersembunyi di balik semak-semak mengamati semua tingkah laku Pangeran Cunihin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera memasang gelang besar pada batu keramat yang berlubang itu. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat persembunyiannya, tanpa diduganya Pangeran Cunihin telah kembali bersama Putri Cadasari. Hai tua bangka, apa yang kamu lakukan di sini? Bentak Pangeran Cunihin. Saya datang kemari untuk merebut kembali kesaktian dan Putri Arum yang kamu rampas dariku, kata Pandeglang. Hai, bukankah aku pernah mengatakan bahwa kamu itu tidak pantas menjadi pemenang? Lihatlah sang putri telah menjadi milikku untuk selamanya. Hahaha. Ujar Pangeran Cunihin seraya tertawa terbahak-bahak. Putri Cadasari sungguh heran mendengar pembicaraan kedua orang itu. Sepertinya mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Baru saja ia hendak menanyakan hal itu kepada mereka, tiba-tiba Pangeran Cunihin menarik tangannya untuk melihat batu keramat yang telah dilubanginya itu. Lihatlah, wahai Tuan Putri, keinginan Tuan Putri telah terwujud. Sungguh sebuah tempat yang indah dan romantis untuk bulan madu kita, kata Pangeran Cunihin. Dengan sikap tenang, Putri Cadasari mencoba untuk menunjukkan kegembiraannya seraya menjalankan siasat yang telah diatur bersama Pandeglang. Maaf Pangeran,
Barangkali saya terlalu gembira sehingga tidak bisa melihat lubang pada batu keramat ini. Sudikah pangeran membuktikan bahwa batu ini telah berlubang? Pinta Putri Cadasari. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Chunyin segera berjalan melewati lubang pada batu keramat. Baru beberapa langkah ia berjalan di dalam lubang batu itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya merasa sakit yang luar biasa. Ia pun berteriak keras karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Begitu ia selesai melewati lubang itu, seluruh kekuatannya hilang, sehingga ia hanya bisa duduk lemas tak berdaya. Beberapa saat kemudian, ia pun berubah menjadi seorang tua renta, seolah telah melewati lorong waktu yang begitu panjang. Pada saat yang bersamaan, Pandeglang merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, seluruh ilmu dan kesaktiannya kembali seperti semula. Wajahnya pun kembali seperti sedia kala, yaitu wajah seorang pangeran yang tampan. Putri Cadasari seolah-olah tidak percaya menyaksikan peristiwa ajaib itu. Ia baru sadar bahwa ternyata laki-laki parubaya yang telah menolongnya itu adalah kekasihnya sendiri, Pangeran Sai Bagus Lana. "Pangeran, bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanya Putri Cadasari dengan heran. Pangeran Pandeglang pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya, mulai dari peristiwa Pangeran Chunyin mencuri kesaktiannya hingga peristiwa ajaib itu terjadi. Mendengar cerita itu, barulah sang putri sadar bahwa wangsit yang ia terima memang benar adanya. Akhirnya, mereka pun meninggalkan batu keramat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Demikianlah akhir dari dongeng Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari. Semoga kisah ini dapat memberikan nilai-nilai luhur bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.